Sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh just in time dalam menekan production losses di dalam sebuah proses operasi. Di sini kita lihat ada dua departemen, yaitu departemen A, di mana Indomie itu dimasak, direbus, dan departemen B, di mana Indomie dicampur dengan bumbu. Pada contoh ini, kita anggap bahwa Indomie yang selesai dimasak pada departemen A akan dikirim ke departemen B untuk dicampur dengan bumbunya. Akan tetapi, sebelum Indomie yang sudah masak tersebut dapat dicampur di departemen B, Indomie tersebut harus menunggu dulu. Indomie tersebut harus menunggu untuk diproduksi di departemen B, karena departemen B ini belum selesai ceritanya dalam mencampur bumbu Indomie tersebut. Jadi Indomie yang sudah masak yang dikirimkan ke departemen B ini tidak dapat langsung diproduksi dan harus menunggu terlebih dahulu di departemen B. Oke. Jadi kita anggap saja terdapat 10 Indomie yang menunggu di produksi. Kita lihat bahwa Indomie yang berada di antara departemen A dan departemen B yang tidak digunakan adalah sama dengan 10 Indomie ini sama dengan work in process inventory. Kita sudah tahu bahwa just in time adalah suatu metode yang ingin mengeliminasi inventory raw material dan juga work in process ke titik paling minimum. Oke. Jadi asumsinya di sini adalah bahwa apabila terdapat produk Indomie yang cacat, Indomie tersebut hanya dapat diidentifikasi di departemen B. Jadi apabila departemen A mengirimkan 10 Indomie yang sudah dimasak, hanya dapat diketahui kalau Indomie itu sudah tidak baik lagi adalah di departemen B. Kemudian kita lihat apabila terdapat 10 Indomie yang menunggu di antara kedua departemen ini yang menjadi work in process inventory, maka terdapat kemungkinan 10 Indomie yang akan teridentifikasi cacat di departemen B. Jadi saya ketik di sini, apabila semakin besar work in process ini yang menunggu diproduksi di departemen B, maka semakin besar resiko menjadi Indomie menjadi dingin, kemudian Indomie bengkak, dan biaya untuk menyimpan Indomie tersebut. Jadi ini adalah resiko yang mungkin terjadi apabila terdapat
10 Indomie. Apabila terdapat 10 Indomie yang menunggu di antara departemen A dan departemen B. Oleh karena itu, kita mencoba menggunakan just in time untuk menghilangkan resiko-resiko. Oke, kita menggunakan just in time untuk menghilangkan resiko-resiko tersebut agar kita dapat mengeliminasi resiko-resiko seperti ini. Kita menggunakan just in time. Apabila kita menggunakan just in time, maka kita akan mengeliminasi work in process inventory yang menunggu untuk diproduksi di departemen B tersebut. Jadi work in process inventory ini akan kita eliminasi apabila kita menggunakan just in time. Maka work in process inventory itu menjadi 0, sehingga kita hanya memproduksi di departemen A pada saat departemen B sudah siap untuk langsung menerima dan memproduksi hasil output dari departemen A tersebut. Dan apabila work in process inventory tersebut sudah dapat dieliminasi, maka kita tidak akan ada lagi biaya apabila Indomie tersebut menjadi dingin. Kita tidak akan lagi memperoleh resiko kalau Indomie itu bengkak, dan tidak ada lagi resiko untuk menyimpan Indomie tersebut. Sehingga semakin kecil work in process inventory, semakin kecillah resiko yang akan kita tanggung. Dan apabila semakin besar work in process inventory ini, maka akan semakin besar resiko yang kita tanggung tersebut. Oke. Kemudian kita coba lihat just in time and purchasing. Saya hapus dulu. Dimana just in time and purchasing ini yaitu tujuannya adalah raw material dan inventory yang dibeli ada pada titik minimum. Jadi pada just in time kita tidak akan memiliki jumlah persediaan sebanyak yang kita lihat di gambar ini. Kita akan membuat jumlah persediaan itu berada pada titik paling minimum. Kemudian dalam purchasing yaitu kita harus mengeliminasi supplier kita, mengulangi supplier kita jangan terlalu banyak agar kita dapat membuat hubungan jangka panjang dengan vendor tersebut, sehingga kita dapat memastikan bagaimana kualitas barang kita dan bagaimana fungsi pengadaan material kita setelah kita memilih supplier yang terbaik dan membangun hubungan jangka panjang dengan vendor. Oke, dalam just in time kita mengenal blanket purchase order. Blanket purchase order ini adalah menyediakan barang persetujuan dengan vendor mengenai kuantitas yang diharapkan untuk suatu periode. Jadi barang yang akan kita beli sudah kita setujui dengan vendor dari awal untuk beberapa periode ke depan, sehingga vendor langsung mengetahui apa yang kita butuhkan tanpa kita harus memberikan spesifikasi berulang-ulang. Dimana blanket purchase order ini dapat diwujudkan dengan membuat telepon, dengan memanggil secara telepon atau electronic data interchange (EDI), dan langsung menghubungkan komputer perusahaan dengan komputer vendor, sehingga apabila teridentifikasi stock out di komputer kita, maka vendor langsung mendapat notifikasi untuk menyiapkan persediaan kita butuhkan, sehingga kita tidak lagi membutuhkan yang namanya purchase order, purchase requisition juga tidak. Kemudian
required reporting, receiving report, dan merchandise requisition juga kita tidak akan perlu untuk memiliki dokumen seperti itu, sehingga dengan kata lain kita sudah mengeliminasi biaya untuk menghasilkan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian dalam just in time untuk pembelian, ada baiknya jika perusahaan menerima barang itu dengan memeriksa barcode dari barang inventory tersebut. Mungkin alatnya sama dengan pemeriksa barcode yang kita lihat di supermarket dan swalayan. Jika kita menggunakan metode memeriksa barcode daripada mencatat secara manual, maka banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Yang diantaranya adalah kita dapat mengupdate catatan cost produk secara lebih aktual. Kemudian kita dapat bandingkan produk yang kita terima tersebut dengan yang kita pesan dari electronic data interchange sebelumnya, dan kita dapat mentransfer dana pembayaran ke akun vendor secara lebih cepat dan baik. Jadi kita sudah melihat banyak sekali manfaat yang dihasilkan oleh just in time ini, baik di dalam pembelian dan di dalam mengeliminasi production loss. Jadi ayat kita untuk hari ini adalah Job 41 verse 11, everything under the heaven is mine. So keep thinking outside of the box.